Saudaraku, saya adalah dosen ilmu komunikasi, menempuh jenjang pasca sarjana di Universitas Islam Bandung, dan saya senang melakukan riset, penelitian, dan menulis. Untuk kegiatan ini saya benar-benar lebih hati-hati dan lebih teliti karena ini menyangkut kaitannya dengan kaidah ilmiah dan syariah, karena yang saya akan waktu itu akan dibahas dan dipraktekkan adalah psikoterapi dalam perspektif Islam. Karenanya saya meminta atau mencari pembimbing dari kalangan ulama yang punya kedalaman ilmu, dan alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan pengasuh pondok pesantren Buntet. Beliau juga alumni Universitas Al-Azhar Mesir, namanya Kiai Haji Aris Nikmatullah. Dengan sabar saya dibimbing oleh beliau, tidak segan-segan untuk mengkoreksi manakala ada kekeliruan pada diri saya, dan beliau juga memeriksa dan memberikan arahan-arahan yang sangat baik sekali. Semoga Pak Kiai senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi hasil temuan mini riset ini luar biasa sekali. Ternyata mereka yang dirawat dengan status positif COVID, semuanya itu dihantui kecemasan luar biasa. Seolah-olah kematian itu sudah di depan mata. Mereka cemas dan takut. Mereka berpikir bahwa sampai sekarang belum ditemukan obat paten mengenai COVID-19. Dan juga mereka mendapatkan informasi bahwa sampai sekarang belum ada vaksin yang paten atau sudah dinyatakan benar-benar efektif untuk mencegah virus corona ini masuk. Jadi setelah mereka itu ditangani secara psikoterapi Islam, pengakuan mereka itu lebih tenang, lebih rileks, dan cemas itu tidak lagi dirasakan. Ternyata aktivitas membaca kitab suci Al-Quran dan ibadah sholat berimplikasi positif bagi rohani mereka. Dengan izin Allah, pasien yang diterapi semuanya sembuh. Ketika diterapi, mereka juga mengikuti beberapa amalan-amalan yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, seperti wajib sholat malam, zikir pagi petang, melaksanakan sholat fardu dan sunnah secara full, tadarus Al-Quran, membaca kajian-kajian. Saya ingin menyampaikan tentang substansi dari metode psikoterapi Islam ini, yakni sesungguhnya merekonstruksi cara berpikir pasien atau yang positif dan bertindak dalam menghadapi datangnya penyakit dengan pendekatan ilahiyah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Selalu saya tekankan ke mereka bahwa virus yang
Virus corona itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya bisa masuk kepada orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang hanya bisa mengeluarkannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya ungkapkan ini berdasarkan dalil-dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Nanti akan saya jelaskan dalam slide di bawah. Terkait dengan kepanikan, ini panik ini luar biasa. Ternyata jauh sebelumnya Dr. Ibnu Sina mengatakan bahwa kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jadi jelas sekali pesan Ibnu Sina ini. Kalau respon kita takut, cemas, berarti sakitnya itu akan lebih parah. Virusnya akan betah di dalam tubuh. Sementara bila kita sabar, maka proses kesembuhan itu akan jauh lebih cepat. Mengapa Ibnu Sina ini mengatakan demikian? Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hadapilah masalah dengan sabar dan dirikanlah salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi ada proses di situ. Kita diminta untuk sholat dan kita harus sabar. Jadi sabar dulu baru sholat. Nah, sholat itu adalah interaksi atau komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Baik, definisi psikoterapi ini saya ingin sedikit jelaskan bahwa mengandung pengertian sederhana, yakni pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metodologi psikologis. Jadi istilah ini mencakup berbagai teknik yang bertujuan membantu individu dalam mengatasi gangguan emosionalnya dengan cara memodifikasi perilaku, pikiran, dan emosionalnya, sehingga individu tersebut mampu mengembangkan dirinya dalam mengatasi masalah psikisnya. Dan dalam perspektif Islam, terapi ini fokus kepada pemberian motivasi untuk sembuh yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi Islam ini agama yang luar biasa lengkap ya, mengatur sistem kehidupan dari hal-hal sepele seperti gunting kuku sampai menghadapi penyakit semacam wabah seperti sekarang. Turunnya penyakit merupakan salah satu ujian dari Allah tentu saja. Tapi Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan pasti menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Namun tentu saja tugas manusia adalah berusaha menemukan obat dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Upaya untuk mencari obat itu tentu saja bukan dengan cara-cara yang haram. Pemerintah, peneliti di dunia sekarang berusaha untuk mencarikan obatnya, menemukan vaksinnya, menguji cobakan vaksinnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan obatnya, maka bertobatlah dan jangan berobat dengan yang haram. Itu Rasul dengan tegas mengatakan jangan dengan yang haram. Dan berdoa tentu saja jangan kita tinggalkan.
Dalam perspektif Islam, sesungguhnya sakit itu yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Asy-Syura ayat 80. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. Ya, kita itu makhluk lemah, tidak punya daya upaya apa-apa. Di depan Allah kita tidak punya daya apa-apa. Jadi senantiaslah berpikir bahwa Allah itu maha besar dan mudah bagi Allah untuk menyembuhkan penyakit. Sekalipun penyakit itu secara medis berat, tapi kalau Allah sudah berkehendak, maka sembuhlah dia. Nah, ini sedikit informasi terkait teknik psikoterapi Islam. Sebenarnya itu titik fokusnya ada pada pasien maupun yang memberikan terapi. Harus fokus bahwa Al-Quran adalah penyembuh dan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pasien dan yang mengobati yakin bahwa kesembuhan datang bukan karena diterapi, melainkan karena kuasa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi terapi ini hanya perantara saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, "Wa nunajjilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yajidu dhalimina illa khasara." Dan aku turunkan Al-Qur'an, kata Allah, adalah sebagai obat untuk orang-orang mukmin. Jadi bahasanya tegas sekali bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh atau obat. Maknanya adalah bukan berarti Qurannya dibaca-bacakan kemudian diniatkan untuk penyembuhan, bukan seperti itu. Bukan sekedar dibacakan, tapi dipahami, dibacakan teks Arabnya, paham terjemahannya, dan melaksanakan apa yang terkandung di dalamnya. Meyakininya, dan itulah yang akan memperkuat iman kita. Nah, iman kita ini kaitannya dengan kesehatan jasmani dan rohani kita, akan saling berkaitan.